Sejumlah isu strategis menjadi sorotan DPR RI hari ini, mulai dari uji kelayakan calon komisioner OJK, kesiapan pengamanan mudik lebaran, penanganan kasus narkoba dan pembunuhan, hingga antisipasi resiko haji akibat konflik Timur Tengah, serta kesiapan infrastruktur mudik dan evaluasi program koperasi Desa Merah Putih. Kita awali dari Komisi 11 DPR RI. Komisi 11 DPR RI menggelar RDPU terkait uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisioner OJK pada 11 Maret 2026. Rapat ini merupakan bagian dari proses penilaian terhadap 10 kandidat yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi 5 posisi strategis di OJK. Dalam forum tersebut, para kandidat memaparkan visi dan strategi untuk memperkuat pengawasan sektor keuangan, perlindungan konsumen, serta pengembangan aset keuangan digital dan kripto. Komisi 11 juga menyoroti sejumlah tantangan besar, mulai dari lemahnya perlindungan konsumen, resiko fraud, dan keamanan cyber, hingga rendahnya literasi keuangan masyarakat. Hasil uji kelayakan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada 12 Maret 2026 untuk ditetapkan secara resmi. Beralih ke Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 DPR RI menggelar RDP dengan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Karyoto, untuk mengevaluasi kinerja serta kesiapan pengamanan agenda nasional. Dalam rapat tersebut, Polri menyampaikan akan menggelar Operasi Ketupat 2026 pada tanggal 13 hingga 25 Maret 2026, guna mengamankan arus mudik dan balik lebaran. Baharkam Polri juga memberikan perhatian khusus terhadap pengamanan Hari Raya Nyepi di Bali yang berdekatan dengan malam takbiran Idul Fitri. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi langkah proaktif tersebut serta menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral agar pelayanan masyarakat selama mudik berjalan lebih baik. Masih dari Komisi 3 DPR RI, Komisi 3 juga menggelar RDP dengan sejumlah aparat penegak hukum termasuk Kejari Batam, BNN Kepulauan Riau, Kejari Mataram, dan Kapolres Lombok Utara. Rapat ini membahas tindak lanjut kasus penyelundupan sabu seberat 2 ton di Batam, serta perkembangan kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Mataram di Pantai Nipah, Lombok Utara. Komisi 3 menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme aparat penegak hukum agar proses peradilan memberikan rasa keadilan bagi para korban dan keluarga. Selanjutnya dari Komisi 8 DPR RI. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umroh untuk membahas kesiapan penyelenggaraan Haji 1447 Hijriah. Rapat ini menyoroti potensi resiko akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang dapat mempengaruhi rute penerbangan dan logistik jemaah haji. Komisi 8 meminta pemerintah menyiapkan skema force majeure, rute alternatif penerbangan, serta koordinasi diplomasi intensif dengan Arab Saudi demi menjamin keselamatan lebih dari 200.000 calon jemaah haji Indonesia. Kita beralih ke Komisi 5 DPR RI. Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja dan RDP bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, BMKG, Basarnas, serta Korlantas Polri. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Pak Lasarus, dengan bahasan tentang kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi menjelang mudik Lebaran 2026. Dalam rapat tersebut, DPR juga menyoroti tingginya harga tiket pesawat, khususnya maskapai Garuda Indonesia. Ketua Komisi 5 menegaskan bahwa badan usaha milik negara tidak semata-mata mengejar keuntungan, namun juga harus memperhatikan aspek pelayanan publik agar masyarakat dapat menikmati tiket pesawat yang lebih terjangkau. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Koperasi serta RDP dengan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Persero. Rapat ini bertujuan mengevaluasi progres dan tantangan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih. Namun, rapat terpaksa ditunda karena Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara tidak dapat hadir. Ketidakhadiran tersebut memicu kekecewaan Komisi 6 yang menilai sikap tersebut sebagai bentuk kurangnya penghormatan terhadap DPR dan kepentingan rakyat. Itulah kilas parlemen, rangkuman kerja DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran demi kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di laporan berikutnya.